Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saifullah dari Prodi Teknik Geologi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian akan menyampaikan kuliah GL 4015 Penginderaan Jauh Geologi, topik 2 Prinsip penginderaan jauh optis, segmen 4 Interaksi objek. Bagian yang terpenting lainnya di dalam penginderaan jauh dengan sensor optis adalah interaksi antara gelombang elektromagnetik dengan objek yang ada di permukaan. Respon objek terhadap radiasi elektromagnetik itu hanya 3 saja. Yang pertama, ditransmisikan, yang kedua, diabsorb atau diserap, dan yang ketiga, direfleksikan. Kemudian, 3 besaran ini, gabungan dari 3 parameter ini dijadikan dasar di dalam pengidentifikasian objek atau pendefinisian objek yang ada di permukaan. Walaupun demikian, dari 3 parameter ini, hanya parameter refleksi saja yang bisa diukur. Sedangkan parameter transmisi dan absorpsi itu tidak bisa langsung diukur menggunakan sensor optis. Sehingga di situ, maka yang kita dapatkan data yang berasal dari citra dari objek di permukaan berupa reflektansi spektral. Di bagian bawah ini merupakan ilustrasi di dalam respon objek terhadap gelombang elektromagnetik. Di mana pada akhirnya kita akan menganalisis reflektansi spektra untuk objek-objek geologi yang ada di permukaan. Berikut saya berikan ilustrasi sederhana dari kurva spektra refleksi dari material yang ada di permukaan. Kurva spektra refleksi ini berdasarkan pengukuran menggunakan alat yang disebut dengan spektrofotometer. Ini menjadikan ilustrasi yang sederhana bagaimana saat kita nanti menganalisis objek atau material yang ada di permukaan berbasis spektra kurva ini. Di sini, yang akan kita biasakan di dalam menganalisis nanti ke depan, yang di bagian aksis X ini adalah panjang gelombang atau spectral wavelength, di mana di sini panjang gelombang dari 0,3 mikron sampai 2,7 mikron. Yang aksis Y ini adalah reflektansi atau pantulan tadi. Besarnya gelombang radiasi elektromagnetik yang dipantulkan oleh objek. Itu kisarannya adalah persen ini. 100% artinya dia merefleksikan semua gelombang elektromagnetik yang berasal dari sumber. Kalau 0% artinya dia menyerap semua gelombang elektromagnetik yang diberikan oleh sumber. Di sini kita bisa melihat ada 3 objek yang berbeda. Ada soil atau tanah yang saya tandai dengan garis tegas ini. Ada dari tumbuhan atau vegetasi yang saya tandai dengan garis putus-putus. Ada spektra dari air yang saya tandai dengan kurva abu-abu agak terang ini. Di sini, setiap variasi objek itu menunjukkan kurva yang berbeda-beda. Perbedaannya tergantung dari nilai reflektansi di setiap panjang gelombang yang ada di kolom X ini atau di aksis X ini. Misalnya, untuk permukaan tanah, spektra yang muncul akan seperti ini, di mana di 0,3 akan naik, kemudian di 1,5 akan turun, kemudian naik lagi di 1,7, 1,9 turun, dan seterusnya. Begitupun dengan material lainnya. Inilah nanti pada dasar kita pada saat akan mengidentifikasi atau mendefinisikan objek-objek yang ada di permukaan. Tentu saja, pendefinisian ini adalah pendefinisian secara digital. Walaupun demikian, nanti kita pada saat menganalisis, kita akan melakukannya secara visual. Analisis digital ini akan membantu kita pada saat nanti kita akan melakukan analisis atau interpretasi secara visual. Yang bagian berikutnya, ini saya tunjukkan ada beberapa bandwidth atau band-band yang diambil dari Landsat TM atau Thematic Maver. Di dalam Landsat TM, karena dia multispektral, dia tidak memiliki semua saluran di setiap panjang gelombangnya. Hanya panjang gelombang tertentu saja. Misalnya di sini, band 1 itu kisarannya di sekitar 0,5 ini. Band 2 di sekitar 0,6, band 3 di sekitar 0,7, band 4 seterusnya, band 5 seterusnya, band 7
Demikian. Sehingga di sini kurva yang kita peroleh dari citra menggunakan citra TM itu tidak akan menerus seperti halnya kurva yang diperoleh dari spektrofotometer. Makanya nanti di sini kita hanya akan berupa data-data yang sifatnya itu tidak menerus. Misalnya hanya ada di band 1, ada nilai di sini, band 2 ada nilai juga, band 3 seterusnya, 4 juga demikian. Jadi nanti akan kosong di daerah yang blank ini, karena tidak ada band yang dioperasikan pada kisaran panjang gelombang ini. Demikian penginderaan jauh geologi, kita akan ketemu lagi di segmen selanjutnya. Terima kasih.